Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan membahas salah satu cabang daripada ilmu statistik, yaitu adalah statistik deskriptif. Sebagai perkenalan, ya, apakah yang dimaksud dengan statistik deskriptif itu adalah merupakan suatu ilmu statistik yang terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengumpulkan, kemudian meringkas, serta menggambarkan data, sehingga nanti datanya diharapkan lebih mudah untuk dipahami oleh audiens. Nah, biasanya direpresentasikan seperti apa statistik deskriptif ini? Yaitu biasanya dalam bentuk angka-angka, atau biasanya lebih banyak disajikan dalam bentuk gambar ataupun grafik. Nah, pokok-pokok bahasan yang biasanya ada di dalam statistik deskriptif ini adalah, misalnya kita akan mencari central tendency, yaitu merupakan suatu kecenderungan terpusat. Jadi tidak semua data itu akan kita buat untuk pengkajiannya, tetapi tren, kecenderungan pemusatannya, dia berkelompok ada di mana, itu yang biasanya kita lakukan. Karena kalau misalnya kita punya 1 juta data, tidak semuanya kan kita pakai, tapi kita akan cenderung untuk mencari, contohnya, kita akan mencari nilai rata-ratanya, kemudian kita akan mencari juga yang paling banyak keluar tuh nilainya nilai apa, contohnya berapa banyak sih yang membeli produk kita, misalkan model jas apa yang paling sering dibeli oleh konsumen, gitu kan, misal jas A gitu kan ya, ternyata yang membeli itu ada 10 orang gitu kan ya. Nah, kemudian yang satu lagi jas B itu membeli sekitar 25, artinya apa? Yang paling sering untuk dibeli adalah jas B. Itu biasanya kita sebut sebagai modus, nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data. Nah, kemudian juga kita kadang-kadang juga mengurutkan nih data 1 sampai dengan 10, data 1 sampai dengan 100, dan kira-kira nanti nilai tengahnya ada berapa. Ini kita biasanya kita gunakan dalam bisnis, contohnya apakah harga kita ini di bawah ataupun di atas harga pasar yang saat ini berlaku. Nah, inilah biasanya yang dibahas di dalam statistik deskriptif, yaitu central tendency, kecenderungan terpusat. Kemudian kita juga tidak hanya mengukur central tendency saja, tapi juga ukuran dispersi. Contohnya misalkan rata-rata. Rata-rata pendapatan di Indonesia per tahunnya sekitar 2.000 US dollar. Akan tetapi apakah itu bagus atau tidak, kita nanti tergantung gitu kan ya. Karena yang namanya data gitu kan ya, ini punya variasi yang berbeda-beda. Artinya apa? Data ini, pendapatan di Indonesia itu ada yang sebulan 2 juta, ada yang sebulan itu 5 juta, ada yang 10 juta, bahkan mungkin ada yang hanya 500.000. Nah, inilah yang disebut sebagai ukuran penyebaran, bahwa data rata-rata kadang-kadang tidak cukup. Kita harus mencari kira-kira data yang kita gunakan untuk mencari rata-rata tersebut ini memiliki jarak apa tidak dari nilai rata-ratanya, ataupun kalau misalnya punya jarak gitu kan ya, berapa banyak. Disinilah nanti kita akan membahas di dalam statistik deskriptif ini nilai-nilai varians, kemudian standar deviasi, dan berapa nilai maksimum dan nilai minimumnya. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas kaitannya dengan bentuk data. Nanti kita akan bicara masalah skewness dan kurtosis. Nah, skewness dan kurtosis ini biasanya kita gunakan untuk bisa menentukan normalitas suatu data. Jadi sebagai gambaran ya rekan-rekan semuanya ya, data yang bisa kita olah, yang bagusnya kita olah di dalam ilmu statistik atau statistika, itu adalah data yang normal. Artinya apa? Kita berusaha untuk mencari keterpusatan data yang berada di ranah normal atau di dalam distribusi normal. Karena nanti kita akan ketemu ada beberapa data yang ekstrim. Misalkan rata-rata orang-orang itu berada di umur tingkat kehidupannya sampai dengan 60 sampai dengan 65. Akan tetapi ada nilai ekstrim. Ternyata ada juga nih
orang itu punya umur 150 tahun, 180 tahun. Nah, ini nilai ekstrim ini biasanya kita keluarkan dari data karena kelihatannya tidak normal ataupun ekstrim untuk umur seorang manusia. Jadi yang kita olah adalah data yang normal biasanya. Jadi inilah pokok bahasan yang biasanya kita lakukan di dalam statistik deskriptif. Data ini bisa kita peroleh dengan berbagai macam cara. Contohnya, kita bisa melakukan observasi, kita bisa melakukan juga yang namanya wawancara, mau menyebarkan kuesioner, angket, ataupun kita melakukan dokumentasi melalui foto. Apakah data tersebut nanti bentuknya kualitatif ataupun kuantitatif, nanti tetap kalau misalnya kita bicara statistik, kita coba akan untuk masukkan ke dalam data skala bentuknya apakah nominal, apakah ordinal, rasio, dan juga interval, gitu kan ya. Kalau misalnya minggu kemarin kita sudah bicara nih, bagaimana sifat data nominal, bagaimana sifat data ordinal. Kalau misalnya nominal kaitannya dengan pengkategorian, kalau misalnya ordinal biasanya terkait dengan tingkatan-tingkatan, ya. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai data kualitatif. Sedangkan kalau misalnya data kuantitatif biasanya berada pada data yang interval dan data rasio, karena kedua data ini biasanya bisa kita lakukan komputasi. Data interval maupun rasio bisa kita buat penjumlahan, pengurangan, pembagian maupun perkalian. Kemudian di dalam membuat suatu analisis statistik, kalau misalnya dulu ya kita melakukannya secara manual, perhitungan menggunakan kertas, pulpen, pensil, kita buat coret-coretan, melakukan perhitungan gitu kan, dan it takes time consuming banget lah ya. Jadi sangat lama untuk melakukan perhitungannya. Akan tetapi sekarang di zaman teknologi informasi yang semakin pesat ini, kita disediakan berbagai bentuk, berbagai macam yang namanya aplikasi statistik. Salah satu aplikasi statistik yang baik itu adalah SPSS. Saya bilang sih sebenarnya SPSS ini standar, tapi kalau misalnya rekan-rekan semuanya itu bisa menguasai SPSS ini, setidaknya merupakan awal yang baik. Nanti kita akan perkenalkan ada banyak sekali aplikasi-aplikasi statistik selain SPSS yang memiliki ketangguhan dan diferensiasi untuk bisa menganalisis data statistik. Nah, di dalam SPSS ini ada beberapa menu yang biasa kita gunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Jadi kalau misalnya kita lihat di SPSS, nanti kita akan masuk ke tab Analyze. Di situ nanti kalian akan melihat ada namanya deskriptif statistik. Nah, di dalam deskriptif statistik ini ada beberapa submenu, yaitu frekuensi, deskriptif, explore, cross tab, dan rasio. Masing-masing memiliki fungsi dan kegunaannya sendiri-sendiri, di mana seperti frekuensi ya, kita membahas beberapa ukuran-ukuran statistik deskriptif yang mendasar seperti mean ya, median, kuartil, persentil, desil, standar deviasi hingga varians. Untuk deskriptif, untuk menu deskriptif ini biasanya lebih kompleks daripada menu frekuensi, karena biasanya menu ini menyediakan ukuran-ukuran statistik dari beberapa variabel yang kita sajikan dalam bentuk satu tabel, serta biasanya kita gunakan untuk mengetahui skor Z dari suatu distribusi data. Skor Z inilah nanti akan menjadi salah satu alat Anda, salah satu bahan Anda untuk bisa menghitung apakah data Anda normal atau tidak. Jangan sampai kita nanti data kita ternyata banyak sekali data ekstrim, data yang mungkin di luar kenormalan, sehingga nanti akan mengganggu daripada analisis statistiknya kita. Yang lainnya lagi ada yang namanya Explore, menu Explore. Ini lebih lengkap daripada frekuensi dan deskriptif karena kita bisa memeriksa secara teliti sekelompok data, kita bisa melakukan data screening untuk menguji mana saja data yang menjadi outlier. Ya, sekali ini kaitannya dengan uji normalitas juga, lebih mudah kita melakukan uji normalitas, dan juga kita bisa melakukan uji kesamaan varian, sehingga nanti kita bisa tahu ternyata data 1, data 2, data 3 ini memiliki perbedaan yang nyata atau tidak.
Seperti kita misalkan ada suatu kelompok konsumen, kemudian kita nanti berikan suatu produk, nanti kita bisa minta pendapat mereka, kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa puas sih Anda terhadap suatu produk ini, gitu kan ya. Nanti dari masing-masing kelompok ini, kemudian nanti akan bisa dianalisis dengan menggunakan explore secara deskriptif, mana saja perbedaan-perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang lainnya adalah cross-tab. Ya, biasanya kita akan menyajikan deskripsi data yang bentuknya tabel, ya, dan tabelnya ini tabel silang. Jadi tidak hanya, biasanya kalau misalnya tabel kita hanya memadukan 2 data saja, akan tetapi di cross-tab ini memungkinkan kita tidak hanya 2, akan tetapi lebih dari 2 data untuk bisa melakukan analisis dan penggambaran suatu tabel ataupun deskripsi suatu data. Misalkan bagaimana kita bisa menampilkan data pendidikan, kemudian status pegawai, pendapatan, hingga dengan status pernikahan daripada responden kita dalam bentuk satu tabel, sehingga kita mendapatkan suatu pemahaman yang komprehensif terkait dengan konsumen kita. Nah, biasanya kita bisa menggunakan cross-tab. Nah, untuk yang terakhir ini mungkin tidak akan kita pelajari di dalam perkuliahan ini, ya, rasio, tapi nanti kita akan gunakan pada saat multivariat atau analisis multivariabel dengan menggunakan berbagai macam variabel-variabel yang lain dan menunjukkan keterhubungan variabel tersebut. Nah, karena rasio ini biasanya kita menyediakan ringkasan statistik yang berupa data hasil perbandingan 2 variabel atau lebih, ya. Nah, ini nanti kita bisa membandingkan nih variabel-variabel dan data yang sudah kita kumpulkan dan keterhubungannya, saling pengaruh atau mempengaruhinya dari data tersebut, tapi dalam bentuk deskriptif. Nah, sebelum kita mulai untuk melakukan kegiatan statistik deskriptif, kita perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa istilah-istilah yang lazim kita gunakan dalam statistik deskriptif. Contohnya adalah, pertama ada mean, ya. Mean ini merupakan nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Kemudian kita juga harus bisa mengerti yang namanya median dan modus. Ya, median ini merupakan nilai tengah data setelah kita mengurutkan datanya dari yang terbesar sampai dengan terkecil. Kemudian modus, ya, ini nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Dan kita juga biasanya punya namanya kuartil. Nah, si istilah kuartil ini merupakan biasanya kita akan membagi suatu distribusi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartal, ya, kayak kalau misalnya teman-teman semuanya itu ingat kuartalan, berarti kita membagi kuartal data ataupun timeline itu menjadi 4 bagian. Jadi nanti kita akan bagi menjadi kuartil pertama, ya, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Sisanya adalah kuartil keempat. Biasanya tidak direpresentasikan di dalam sistem, karena dianggapnya kuartil keempat ini merupakan data selain kuartil 1, 2, dan 3. Kemudian kita juga nanti akan mengenal juga desil. Ini sama seperti kuartil, ya. Kita membagi data, akan tetapi tidak membaginya menjadi 4, tapi kita membaginya menjadi 10 bagian. Ada juga persentil, kita akan membagi distribusi data menjadi 100 bagian. Nah, yang paling penting juga nanti kalian rekan-rekan harus terbiasa untuk mengetahui istilah varian dan standar deviasi. Ya, karena varian dan standar deviasi ini sangat penting dalam statistik untuk bisa melakukan perhitungan statistik mau deskriptif maupun nanti induktif. Ya, karena bisa mengubah skor tes yang kita miliki menjadi skor Z, sehingga nanti bisa berguna untuk menguji dalam standar penentuan distribusi normal, ya. Dan juga untuk induktif seperti uji beda pada saat kita melakukan uji statistik, uji tes student maupun nanti regresi, seperti itu. Nah, tidak hanya regresi saja, nanti rekan-rekan semuanya sudah masuk ke multivariabel atau multivariat analisis, teman-teman semua akan ketemu sama PET analisis ataupun structured equation modeling. Tenang aja, memang kelihatannya bahasanya itu kelihatan tinggi dan susah, gitu kan ya. Akan tetapi analisis ini sebenarnya sangat gampang, asalkan kalian tahu.
Nanti kita akan step by step mempelajarinya, tapi tidak di semester ini. Kemungkinan nanti akan di semester depan. Karena saat ini yang sedang analisis kuantitatif, yang sedang jadi primadona itu adalah structured equation modeling. Structured equation modeling ini nanti ada beberapa tipe ya, yang namanya nanti ada covariant dan variant based seperti itu. Nah, teman-teman semuanya harus paham terlebih dahulu apa itu varian, apa itu standar deviasi. Nah, kalau varian ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data yang kita miliki tersebar dari nilai rata-ratanya. Ya, jadi data kita akan punya nanti suatu data itu memiliki nilai rata-rata, dan selain nilai rata-rata itu kita punya data yang lain. Nah, data yang mendukung untuk melakukan penciptaan nilai rata-rata tersebut itu seberapa jauh sih jaraknya dengan nilai rata-ratanya. Karena kalau misalnya terlalu jauh berarti itu bisa jadi data ekstrim. Kalau misalnya tidak terlalu jauh berarti data tersebut memiliki kesamaan dengan atau homogen dengan data yang hendak kita selidiki ataupun dekat dengan nilai rata-rata yang kita inginkan. Sedangkan kalau misalnya standar deviasi ini sebenarnya juga hampir sama seperti varian. Bedanya adalah kalau misalnya standar deviasi ini merupakan suatu ukuran untuk menilai berapa banyak ya atau berapa jumlah data yang berbeda dari nilai rata-rata. Kalau varian tadi adalah berapa perbedaannya, kalau misalnya standar deviasi adalah berapa jumlah data yang berbeda. Biasanya makanya yang namanya data, kemudian kita buat rata-ratanya, itu harus kita lihat data per datanya. Tapi kalau misalnya kita hanya satu persatu menyelidiki data yang lain, data yang mungkin saja nanti ada 1.000 data, 10.000 data, atau 1 juta data, itu tidak mungkin kita lakukan karena waktunya sangat menjemukan dan juga ya susah sekali ya kalau misalnya kita mau melakukan analisis 1 juta data gitu kan ya. Makanya biasanya kita gunakan melihat varian dan standar deviasi ini. Berapa besar sih penyimpangan atau simpangan dari suatu data terhadap nilai rata-ratanya, dan juga berapa banyak yang suatu data itu menyimpang atau berbeda dari nilai rata-ratanya. Itu yang akan kita pelajari nantinya kaitan dengan varian dan standar deviasi. Makanya varian dan standar deviasi ini pasti kita akan selalu kita temui. Kedua ini, kalau misalnya kita ketemu varian, pasti akan ketemu standar deviasi. Karena pada prinsipnya standar deviasi ini merupakan rumusnya itu merupakan akar dari varian seperti itu. Nah, ini juga saya tampilkan distribusi normal. Jadi intinya ya, yang namanya data ya di dunia statistik itu pasti berbicara masalah data yang normal, gitu kan ya. Kita tidak akan mengolah data yang tidak normal, karena data yang normal itu seperti apa? Nah, data yang normal adalah di antara ini nih. Kalau misalnya bentuknya ya seperti ini nih. Jadi nanti teman-teman akan belajar yang namanya distribusi normal ya, ataupun distribusi Gauss ya. Yang merupakan suatu fungsi probabilitas yang menunjukkan suatu distribusi penyebaran suatu variabel. Harapan kita sih kita akan mendapatkan data yang berada di tengah lonceng ini. Jadi yang namanya distribusi normal itu bentuknya lonceng ya. Kenormalan di suatu dunia itu bentuknya lonceng sebenarnya. Filosofinya adalah orang normal itu pasti lebih banyak dibandingkan orang yang tidak normal ya. Tidak normal itu nanti ada bentuknya yang sisi kiri ini adalah negatif, ini positif ya. Dia nggak terlalu banyak, kalaupun pinter ya, nggak. Kalau pinter itu di sini, pinter biasa itu biasanya ada di sini nih, di 13,59. Kalau yang biasa-biasa normal-normal aja tuh biasanya di 34 atau 34,13 ini. Yang bodoh banget gitu ya, orang bodoh bener itu tuh berarti biasanya yang nggak banyak gitu kan ya. Jadi orang idiot itu nggak banyak gitu kan. Nah, orang jenius pun kalau misalnya orang jenius pun itu juga jumlahnya nggak banyak juga gitu kan ya. Jadi biasanya karena orang idiot dan
orang jenius ini membutuhkan yang namanya perlakuan yang berbeda gitu kan, biasanya dalam statistik kita keluarkan gitu kan ya. Nanti kita bikin analisis statistik baru di antara jenius-jenius atau di antara yang idiot-idiot. Ya intinya kondisinya seperti itu gitu kan ya. Kita yang bisa kita olah dari yang bagian normal saja. Nah, teman-teman juga harus paham juga tentang populasi dan sampel. Karena data ini pasti berasal dari masyarakat. Data ini berasal dari lapangan, gitu kan ya. Nah, tentu saja kita harus menentukan terlebih dahulu yang namanya populasi daripada penelitian ataupun daripada kajian statistik kita. Apa itu populasi? Ya, populasi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek penelitian kita. Jadi segala sesuatu, orang, objek, benda-benda, atau ukuran-ukuran lain yang menjadi perhatian daripada penelitian kita itu namanya populasi. Kemudian sampel, jadi terkadang kita ini tidak bisa melakukan penelitian terhadap seluruh populasi. Coba kalian bayangkan, kalian ingin mengetahui kepuasan daripada konsumen anak muda di Indonesia. Tentu saja ini sangat sulit karena jumlah anak muda di Indonesia itu kan pasti ada sekitar puluhan juta. Bagaimana kalian akan menyebar kuesioner yang jumlahnya puluhan juta? Rasanya tidak mungkin. Makanya kita biasanya menggunakan sampel. Kita biasanya berusaha untuk menarik perwakilan data dari populasi yang mencerminkan populasi yang sedang kita selidiki. Itulah yang namanya sampel, suatu bagian dari populasi yang menjadi perhatian kita dan mampu mewakili populasi tersebut. Jadi alih-alih kita itu meminta 1 juta data gitu kan, yang menyebarkan kuesioner 1 juta kuesioner, kita hanya perlu let's say misalkan 200 kuesioner saja untuk bisa mengerti apakah populasi ini memiliki minat yang sama atau topik yang sama. Misalkan kita biasanya ya uji kesehatan, kita tidak perlu yang namanya harus untuk menguras darah kita untuk mengetahui kita sehat apa enggak. Biasanya dokter itu ngambil sampel darah saja, ambil suntik dikit gitu kan ya, habis itu nanti dimasukkan ke cermin Petri, ke kaca Petri gitu, nanti dianalisis kira-kira kita sehat apa tidak. Nah, kondisinya seperti itu populasi dan sampel gitu kan ya. Ya darah kita kan banyak nih, tapi tidak semuanya pasti harus kita gunakan karena orang mati kalau misalnya darahnya itu diambil semua, tapi hanya beberapa saja, beberapa cc saja. Nah ini bisa mewakili kira-kira kesehatan suatu manusia itu seperti apa gitu rekan-rekan semuanya. Kemudian, nah ini dia, ini mungkin contoh statistik deskriptif. Coba rekan-rekan semuanya praktekkan ya, mencari mean, median, dan modus dari data umum di bawah ini. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman semuanya ya ini agak kesulitan kita untuk bisa melihat secara cepat gitu kan ya. Makanya kita butuh yang namanya bantuan aplikasi statistik. Salah satunya adalah SPSS. Sekarang rekan-rekan coba silakan untuk membuka SPSS-nya ya. Kita akan coba untuk menganalisis statistik deskriptif yang secara sederhana terlebih dahulu. Nanti kita akan bicara yang agak lebih agak lebih kompleks gitu kan ya di beberapa pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ini saya akan mengenalkan bagaimana mengolah data ya, bagaimana mengolah data statistik deskriptif sederhana untuk mengetahui ya mean, median, ya modus, habis itu varian dan standar deviasi. Kemudian nanti kita akan bicara masalah bagaimana mempresentasikan data tersebut dalam bentuk tabel maupun gambar. Oke, kita masukkan terlebih dahulu ya. Saya buat kayak seperti ini, rekan-rekan semuanya. Saya tarik aja, gitu kan ya, supaya nanti bisa saling berjajar. Ininya data kita dengan aplikasi kita, gitu kan ya. Oke. Kita satu persatu cari ya. Pertama-tama yang harus kita buat adalah buka terlebih dahulu SPSS-nya, kemudian kita masukkan datanya. Cara memasukkan datanya pertama kali kita masuk ke variable view.
klik aja variable view di sini ya. Variable view ya. Nama variabelnya apa? Umur ya. Oh ya, rekan-rekan semuanya pada saat memasukkan nama variabel di SPSS jangan pakai spasi ya. Kalau misal umur karyawan misalkan gitu kan ya, spasi karyawan misalnya, karyawan gitu. Kalau pada saat kita enter namanya, ini pasti akan muncul namanya variable name contains an illegal character. Artinya apa? Ada beberapa karakter yang tidak bisa dibaca oleh SPSS pada bagian variable view ya. Caranya untuk bisa mencegah ini, kalau misalnya kita menggunakan dua kata, kita bisa menggunakan underscore ya. Contohnya seperti ini, umur underscore karyawan. Nah, nanti baru kelihatan tipenya. Tentu saja karena umur ini numerik, kemudian widthnya ini ya apa namanya, berapa banyak data yang bisa kita buat di suatu sel ya. Ini sel namanya, ini ketikan ini kotak-kotak ini namanya sel. Desimal berapa angka di belakang koma. Katanya kalau misalnya umur tidak ada belakang angka nggak ada angka di belakang koma, jadi fix 0 semuanya. Label nggak perlu kita gunakan, value juga tidak perlu kita gunakan, missing nggak perlu kita gunakan. Habis itu di sini ada line oke, column oke, measure ya. Measure ini menentukan apakah data yang akan kita masukkan itu bentuknya kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif di SPSS itu direpresentasikan dengan scale ya. Sedangkan kalau misalnya kualitatif dibagi menjadi dua, nominal dan ordinal. Nominal berarti artinya pengkategorian, simbolnya cuma hanya bulat-bulat kecil gitu kan ya, warna-warni, dan tidak ada tingkatannya. Artinya dia hanya mengkategorikan saja, tidak ada siapa yang lebih besar atau siapa lebih tinggi ya. Misalnya pria dan wanita tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi, akan tetapi ini merupakan perbandingan atau pengkategorian manusia berdasarkan jenis kelamin. Nah, kalau ordinal berbeda. Kalau ordinal berarti kan ada tingkatan-tingkatan tingginya, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 gitu kan ya. Tapi memang tidak bisa ditambahkan atau dikurang, dibagi maupun dikali, karena yang namanya ordinal ini hanya menunjukkan peringkat saja ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi. Contohnya misalkan peringkat 1 itu lebih tinggi dibandingkan peringkat 2, peringkat 2 lebih tinggi dibandingkan peringkat 3, tapi tidak bisa ditambahkan. Apakah peringkat 1 tambah peringkat 2 sama dengan 3? Berarti enggak seperti itu. Jadi tentukan. Kalau misalnya umur itu pasti itu adalah kuantitatif, dia interval dan rasio dia bisa masuk. Jadi kita gunakan di sini measure-nya adalah scale. Nanti kalau misalnya teman-teman temu kepuasan biasanya bentuknya adalah ordinal. Seperti itu. Kalau misalnya nanti ada dibuat datanya berdasarkan jenis kelamin, biasanya masuknya ke nominal. Seperti itu. Oke, misalnya sudah seperti ini kita buat, tentunya nanti kita masuk ke data view, nanti akan keluar di sini di atas ini ya, umur karyawan ya. Tinggal kita masukkan ke dalam kita masukkan datanya. Pelan-pelan ada 25, 22, 23. Satu. Oke, 30 data yang saya masukkan. Berikutnya oke, di sini ada nomor urutnya ya, ini barisnya ya, barisnya ada 50 baris, berarti ada 50 data di satu kolom, dengan kolom nama variabelnya adalah umur karyawan. Nah, kalau misalnya sudah dimasukkan datanya, rekan-rekan tinggal analisis nih
Ya, gimana caranya melakukan analisis deskriptif? Masuk ke tab ya, di sini namanya tab. Kita punya tab file, edit, view, data, transform, analyze, grab, utilities, extension, windows, and help. Yang kita gunakan untuk menganalisis adalah tab analyze. Klik aja tab analyze, kemudian di sini cari descriptive statistik yang akan kita gunakan pada pertemuan ini, baru frekuensi saja. Klik aja frekuensinya, klik ya. Nah, nanti di sini ada variabel, mana variabel yang akan kita analisis untuk deskriptifnya. Nah, masukkan saja di sini, ada panah, klik aja, klik ya. Nah, nanti kemudian kita atur nih statistik yang ingin kita hitung itu apa saja. Klik aja statistiknya, tentunya tadi kan mintanya apa? Min, median, sama mode atau modus ya. Kita continue saja gitu kan ya. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, tekan-tekan semuanya. Jadi kita akan coba baca ya. N ini artinya adalah jumlah data, validnya ada 50 orang ya. Kemudian nanti ada min ya, median dan modus ya. Minnya rata-rata umurnya adalah 51,4, mediannya adalah nilai tengahnya adalah 52,5. Angka yang paling sering muncul adalah 25 ya. Jadi umur 25 ini punya banyak. Berapa sih yang paling dibilang adalah paling sering? Berapa kali sih dia muncul nilai 25 ini? Oh, ternyata ada 5 kali. Nah, ini frekuensi daripada data yang sering muncul nih. Nah, kita lihat ya. Ada umur 25 itu ada 5 kali muncul. Yang lainnya 2, 1, 1, 1. Rata-rata 2 yang lainnya. Tapi 25 ini muncul 5 kali. Itu namanya modus, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa melihat juga nanti rekan-rekan kalau misalnya ingin ditambahkan ya, misalkan ada analyze, deskriptif statistik, di sini ada frekuensi ya, kita tambahkan statistiknya, mungkin kita akan tambahkan standar deviasi, varian, nilai minimum dan maksimum juga bisa. Nah, kita continue saja. Oke. Nah, kalau misalnya di sini akan kelihatan nih, akan bertambah nih analisis deskriptif statistiknya. Ada yang min ya, min ini 51,40, median 52,50, modenya 25 sama, tapi di sini udah mulai ada standar deviasi dan varian. Jadi standar deviasinya adalah 18, variannya ada 328, nilai paling minimum adalah 22, maksimumnya 86. Gitu. Data ini juga bisa kita cari normalitasnya dengan cara apa? Caranya seperti ini rekan-rekan semuanya. Analyze masih sama, frekuensi, perhitungan statistiknya ya. Normalitasnya kita lihat di sini ada skewness sama kurtosis, kita centang ya, continue. Kemudian di chartnya kita bisa lihat juga histogram sama normal curve on histogram ya. Ini untuk caranya melihat apakah data kita itu punya distribusi normal atau tidak. Tadi ingat ya, analisis statistik biasanya digunakan untuk menganalisis data yang normal, bukan yang tidak normal, ataupun bukan yang nilai ekstrim, karena nilai ekstrim akan mengganggu analisis kita. Langsung aja continue gitu kan ya. Oke, akan keluar seperti ini, sama ya. Analisisnya sudah mulai ada di sini, skewness sama kurtosis. Jadi rule of thumb atau biasanya apa ya rule of thumb itu ya? Panduannya adalah data yang normal itu berada di angka antara ini ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat semuanya nih tadi gambar gunung ataupun lonceng tadi itu, jadi nilai normal itu berada pada nilai kurtosis -2 dan +2 ya. -1 ini masih normal, +1 ini masih normal, 1,5 itu normal. Tetapi kalau misalnya ternyata nilai kurtosisnya itu di atas 2, misalkan 2,1, artinya apa? Yang data yang kita miliki ini perlu dipertanyakan normalitasnya. Tidak terbukti bahwa data ini normal, seperti itu ya. Bukan salah, data tidak normal itu bukan salah teman-teman. Paling nanti kita perlu menambah data atau meluaskan lingkup penelitian supaya normalitasnya bisa kita dapatkan. Siapa tahu karena datanya itu dikit, jadinya ada banyak sekali nilai-nilai atau variansi yang jauh dari rata-rata, dan standar deviasinya berapa banyak jumlah data yang bervariasi tadi itu banyak, sehingga nanti akan mengganggu analisis kita. Kesahihan daripada penelitian kita, analisis kita itu dipertanyakan karena menggunakan data yang dengan jarak yang terlalu besar
tidak merepresentasikan rata-ratanya seperti itu. Oke. Nah, ini dia rekan-rekan, kelihatan loncengnya cantik sekali ya. Berarti ini otomatis apa? Normal, jelas kalau misalnya dari bentuknya ini. Kemudian di sini kita lihat kurtosisnya itu minus 1,115, berarti bisa dikatakan bahwa data yang kita miliki, data umur yang kita miliki adalah normal ya. Cukup sederhana gitu kan ya, tapi memungkinkan kita untuk mengetahui apa itu statistik deskriptif. Berikutnya mungkin kita bisa latihan dengan menggunakan ini, rekan-rekan semuanya. Kita buka, teman-teman buka namanya deskriptif ya. Tadi kan kita pakai tinggi ya. Sekarang kita pakai deskriptif, file deskriptif. Silakan, kita akan muncul yang namanya gender dan tinggi. Kita lihat dulu variable value view-nya. Nah, teman-teman biasakan pada saat membuat atau menggunakan SPSS selalu cek variabelnya. Di sini ada dua variabel, ada tinggi dan gender. Kalau tinggi kaitannya dengan apa? Kalau tinggi ini kaitannya pasti numerik ya, bentuknya scale. Kalau gender ini cuma ada pria dan wanita. Artinya apa? Measure-nya bukan ordinal, gitu kan ya. Saya pikir tidak ada yang lebih tinggi antara wanita dan pria, gitu kan ya. Semuanya sejajar. Jadi harusnya data ini kan di value kita lihat di sini cuma ada 1 dan 2 pria dan wanita. Jadi ini kita buat measure-nya jadi nominal, gitu kan ya. Oke, ini data sebenarnya bentuknya kuantitatif semua, gitu kan ya. Angka semua. Jadi kita lihatnya tab view value label. Nah, ini 112 ini merepresentasikan gender ataupun jenis kelamin. Kalau 1 mewakili wanita, 2 mewakili pria. Karena kita lihat nih di value biasanya kita masukkan, gitu kan ya. 1 pria, 2 wanita. Kalau misalnya kita memasukkan 3, gitu kan ya. Misalkan 3 labelnya apa namanya transgender misalnya. Nggak ada ya teman-teman ya. Kelamin transgender itu kan ya, kelamin di mana-mana itu ada 2 cuma male or female, gitu kan ya, pria atau wanita, gitu kan ya. Tapi kalau ini sebagai contoh saja 3 transgender, berarti nanti kita akan bisa mengisi datanya. Ini dia ini transgender pria wanita seperti itu. Kalau misalnya tidak oke, itu bisa kita rubah nanti. 2 ini apa? Misalkan ini kan 1 nih ya. Nah, misal kita ganti 3 gitu kan ya, tek gini ya. Nanti kalau misalnya di tab view value label, nah ini dia transgender itu kan ya, tapi ya kita pakai dulu lah gitu kan ya. Nah, ini jadinya 1 aja. Oke, good. Silakan teman-teman semuanya untuk menganalisis ini ya. Saya akan contohkan bagaimana cara mencari ininya apa statistik deskriptifnya. Masuk tadi ya tab analyze, kemudian nanti masuk ke frekuensi. Yang akan kita analisis terlebih dahulu adalah tinggi. Klik aja tinggi, kemudian masuk ke statistik. Kita nanti cari central of tendency-nya, min, rata-rata, nilai tengah, sama modus. Kita masukkan juga skewness sama kurtosis. Kemudian ini persentil value-nya saya buat kuartil ya. Standar deviasinya saya masukkan, variasi kita masukkan, nilai minimum dan maksimumnya saya masukkan. Setelah begitu continue. Untuk bisa menggambarkan normalitas datanya, saya akan pakai chart ya, pakai histogram ya, show normal curve on histogram. Klik aja ya, klik aja. Kalau misalnya sudah, otomatis nanti di continue. Kalau misalnya sudah di continue, nanti kemudian tinggal klik aja oke. Nah, ini bentuk daripada ininya ya, analisisnya. Yang pertama ya, tinggi badan, N-nya validnya ada 25 data, missingnya 0. Min-nya adalah rata-rata tinggi badannya 169,4, mediannya adalah 168 setelah kita 168,9 setelah kita urutkan ya. Modusnya adalah tinggi 172,5 nih yang paling sering kita ketemu. Kemudian standar deviasinya 4,9 ya, ini cukup tinggi, standar deviasinya 4. Untuk ratusan itu cukup tinggi sebenarnya. Variansinya ada 24. Skewness-nya kita lihat, skewness-nya masih di
antara minus 2 dan plus 2, berarti minus 0,155. Artinya apa? Ini otomatis dari, ini skewness ya. Yang kita lihat ini, kurtosis, kurtosisnya 0,52, berarti masih berada pada rank plus 2 dan minus 2, sehingga bisa dikatakan normal, gitu kan. Kita lihat, nah grafiknya masih normal nih, masih normal ya. Oke, kemudian di sini ada selain kurtosis ada juga nilai minimum dan maksimum ya, namanya nilai minimumnya, tinggi badan minimum yang kita miliki dari rata adalah 159,6, nilai maksimumnya adalah 108,3 ya. Dan di sini kita mulai ada persentil. Nah, ini dia. Ini cara baca persentil gimana rekan-rekan semuanya? Cara bacanya gampang. Berarti kalau misal 3 ya, kita katakan pakai kuartil nih. Berarti kita akan membagi data menjadi 4. Kuartil 1, kedua, ketiga, dan selain kuartil 1, 2, dan 3 ya. Atau kuartil 4. Nah, cara bacanya gimana? Ini ada 25, 50, 75 sampai 100. Ya. 100-nya tidak kita masukkan karena pasti nanti kita tinggal menyebutnya di luar 75. Artinya apa di luar 75? Berarti 75, 76, 77 itu artinya kita punya data sebesar berapa persen yang lebih dari data yang kita selidiki. Oke. Cara bacanya 25 nih ya, berarti ada 25% responden yang memiliki tinggi badan di bawah 167,200. 50 ini berarti artinya apa? Ada 50% yang memiliki tinggi badan di bawah 168,9. 75% artinya apa? Ada ada 75% ya, 75% daripada responden kita itu memiliki tinggi badan di bawah 172,5. Sisanya di atas dari 172,5 itu 20%-nya artinya berada di atas tinggi badan 172,500. Seperti itu cara membacanya. Oke. Mungkin kemarin kita sampai di situ dulu ya. Next kita akan bicara selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan tabel dan grafik. Sementara itu dulu yang saya berikan. Mudah-mudahan berguna rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.